Shalom, selamat pagi, jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Kita akan terus bertumbuh. Kita akan terus diteguhkan, bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan menjadi pedoman bagi hidup kita. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi kita. Dan bahkan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dituntun dan langkah hidup kita akan diteranginya. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan bagi hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Rahmat dan anugerah-Mu, berkat, kemurahan, perlindungan, penyertaan, pemeliharaan, bahkan pertolongan-Mu ya Tuhan atas hidup kami. Terima kasih. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan Roh Kudus urapi kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur 33 ayat 18 dan 19. Saya bacakan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Tuhan dikatakan sesungguhnya, jadi benar adanya bahwa mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Ya, kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, kepada orang-orang yang manut sama Tuhan. Jadi takut akan Tuhan itu dikatakan di Alkitab juga bahwa takut akan Tuhan akan menjauhi kejahatan, menjauhi larangan Tuhan. Ya, orang yang takut akan Tuhan, dia akan sangat-sangat menghormati Tuhan. Dan orang itu akan melakukan perintah Tuhan. Nah, orang-orang yang takut akan Tuhan akan diperhatikan Tuhan. Ya, mata Tuhan tertuju kepada mereka. Bahkan mata Tuhan tertuju kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Orang-orang yang selalu mengharapkan Tuhan bagi hidupnya. Ya, dalam segala keadaan. Bukan hanya pas susah tok. Ya, susah senang. Ya, dalam keadaan kelimpahan, kekurangan. Bahkan dalam keadaan susah ataupun sedih atau keadaan apapun. Ya, selalulah untuk berharap dan mengandalkan Tuhan. Jadi cari Tuhan itu bukan hanya pas butuh, kepepet baru cari Tuhan. Tapi setiap waktu dalam hidup kita. Kita membutuhkan Tuhan. Jadi orang-orang yang tidak pernah cari Tuhan. Orang-orang yang menganggap, lah sing penting aku wis percaya saja. Jadi tidak ada kerinduan lebih dalam dengan Tuhan. Tidak ada istilahnya ketergantungan dengan Tuhan. Atau istilahnya tidak mengandalkan Tuhan. Mengandalkan kekuatan sendiri. Makanya firman Tuhan mengatakan orang yang mengandalkan kekuatan sendiri dikatakan terkutuk. Ya, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang tidak mengandalkan Tuhan, tanda kutip sombong. Loh, kenapa? Merasa bisa sendiri. Padahal kita terbatas. Dan perlu diketahui bahwa Tuhan senang terhadap orang-orang yang selalu mengandalkan Dia. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ya, karena itu ayo senantiasa miliki hati yang takut akan Tuhan. Miliki kerinduan dan selalu berharap akan kasih setia Tuhan bagi hidup kita. Ya. Selanjutnya ayat firman Tuhan berkata, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kesukaran. Melepaskan, menjauhkan, ya, meloloskan ya, mereka dari maut, dari kematian. Yang artinya Tuhan mau memberikan kehidupan. Nah, bahkan dikatakan untuk memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Ya, pada masa kelaparan berarti ada masa dalam kehidupan itu masa sukar. Masa di mana semuanya sulit. Bahkan dikatakan masa kelaparan berarti ini tidak hanya berlaku untuk seseorang saja. Bisa berlaku untuk banyak orang, mungkin di satu daerah mengalami kelaparan. Ya, tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan dan selalu berharap akan
kasih setia Tuhan. Tuhan akan melepaskan dari bahaya maut, dari bahaya kematian. Dan bahkan Tuhan memelihara mereka sehingga mereka tidak kelaparan. Di masa yang sukar, di masa kelaparan, anak-anak Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan, dipelihara Tuhan. Kita masih ingat ada hambanya yang luar biasa, namanya Elia. Ya, dia sempat berpindah-pindah tempat dari sungai Kerit misalnya, dibawa Tuhan ke tepi sungai Kerit. Di situ Tuhan pelihara melalui burung gagak loh. Cara pemeliharaan Tuhan seringkali nggak masuk akal. Lepas dari situ ketemu janda, ini Tuhan yang perintahkan. Janda yang miskin, yang dalam kondisi kepepet juga sebetulnya. Disitulah Tuhan pakai janda itu untuk memelihara akan nabi Tuhan ini. Jadi pokoknya manut sama Tuhan. Keadaan apapun di sekeliling kita tidak akan membahayakan hidup kita. Selama kita senantiasa takut akan Tuhan dan berharap akan kasih setia Tuhan, maka apapun yang terjadi akan di sekeliling kita tidak akan membahayakan diri kita. Karena Tuhan akan melepaskan kita dari bahaya maut. Tuhan akan membebaskan kita dan menjamin kita selamat, menjamin hidup kita aman. Dan lebih daripada itu, Tuhan akan memelihara hidup mereka pada masa-masa sulit, masa-masa kesukaran, pada masa kelaparan, paceklik, atau kondisi yang tidak menentu, kondisi yang mungkin mengkhawatirkan bagi dunia. Tetapi orang-orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, dia dipelihara Tuhan. Dan percayalah bahwa firman Tuhan adalah kebenaran. Ketika saudara pegang kebenaran firman Tuhan, maka kuasa firman Tuhan ini akan terjadi atas hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, apapun keadaanmu, ingatlah senantiasa hidup dengan takut akan Tuhan dan selalu berharap akan kasih setianya. Maka Tuhan akan meluputkan engkau dari mara bahaya, termasuk dari maut. Bahkan Tuhan akan memelihara hidupmu sehingga dalam masa kesukaran seperti apapun, dalam masa kelaparan sekalipun, kita terpelihara di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini yang meneguhkan, yang menguatkan kami. Mungkin ada di antara kami yang sedang bergumul, masih dalam masalah yang sama dari waktu ke waktu, dan seakan-akan tidak ada habisnya. Seringkali tapi kami mengandalkan kekuatan sendiri. Dengan kekuatan kami sudah nggak bisa Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, kami mau memandang kepada Tuhan. Kami mau hidup takut akan Tuhan. Kami mau menantikan dan mengharapkan kasih setia Tuhan terjadi atas hidup kami. Sehingga hidup kami diluputkan dari segala celaka dan mara bahaya, bahkan dari maut. Dan lebih daripada itu, hidup kami dipelihara oleh Tuhan. Sehingga kami tidak berkekurangan, tidak mengalami kelaparan. Sekalipun di masa yang sulit, di keadaan yang tidak mudah. Kami percaya dalam pemeliharaan-Mu, hidup kami pasti terpelihara. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa menyerahkan hidup kami semua hari ini dalam pimpinan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera Tuhan dan berkat Tuhan menyertai kami dan keluarga kami dan orang-orang yang kami kasih. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat terus apapun keadaanmu. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.